Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua disayang, diberkati sama Tuhan. Selasa pagi ini tanggal 3 Maret 2020, waktu begitu cepat. Saat ini sudah di bulan Maret, tanggal 3 bulan yang ketiga. Ini anugerah Tuhan. Sungguhkah saya merasa sukacita bersama Tuhan Yesus. Tuhan sudah pelihara dari hari ke hari, kita senantiasa menjalani hidup ini yang penuh tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan duri-duri. Tapi Tuhan tolong kita. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kita melewati, memberikan kekuatan. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala sesuatu dapat tanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Kalau kita bisa eksis sampai detik ini, saya bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan melalui YouTube, menyampaikan firman Tuhan dimanapun Tuhan izinkan. Ini anugerah Tuhan. Kalau kita masih hidup sehat, saya hidup sehat, sudah menjalani usia 70 tahun masih sehat, ini anugerah Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan menyertai kita, dan kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan buku pujian dalam buku Tabernakel Glory. Buatlah jalanmu dalam saya. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 95 ayat 1-11. Di situ dikatakan, mereka tak mengenal jalanku. Kalau tidak mengenal jalan Tuhan berarti jalan sesat. Berarti tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Takkan masuk di dalam perhentianku, itu firman Tuhan. Itu kita minta sama Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan. Tunjukkan jalanmu Bapa, supaya ku berjalan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Dan jalan Tuhan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu, berjalan dalam firman-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu. Buatlah jalan-Mu dalam kehidupanku Bapa. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin. Pagi Bapa, kami siap membaca firman-Mu.
Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Baruilah selalu batinku Bapa oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Sungguh katakan Yesus baik. Yesus baik. Bapakku Tuhan Yesus Kristus sangat baik. Bapakku Yahweh, Elohim Adonai, Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang dahsyat. Aku bisa hidup sampai detik ini Bapa, itu karena anugerah Tuhan. Biar makin hari, makin kita mau melekat dengan Yesus. Sandaran kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 86 ayat 11. Menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Selasa pagi 3 Maret 2026. Kalau kita sudah dihantar hari-hari, sampai detik ini tidak pernah kekurangan. Seperti bangsa Israel dihantar sama Tuhan pada waktu keluar dari Mesir, kita juga sama. Kita akan dihantar sama Tuhan keluar dari keadaan dunia ini, akan masuk di dalam perhentian Tuhan, surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca berurutan terus. Kita rutin baca Alkitab dengan disiplin Bapak Ibu. Kita harus belajar mendisiplinkan diri. Tiap pagi baca Alkitab, berdoa. Nanti malam sebelum kita berbaring tidur, berdoa dan baca Alkitab. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada celah selain kita memberikan selalu tempat buat Yesus. Tidak ada celah bagi yang lain. Ya, selain satu-satunya Tuhan Yesus. Kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita membaca Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Amin. Kita bersukacita di dalam Yesus. Karena memang suatu hari kelak kita di surga bersorak-sorai. Termasuk kita di dunia kalau bersama Yesus selalu ada sukacita. Melatih diri kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Senantiasa kita memuji Tuhan. Ucapkan syukur. Jangan pernah menjadi anak-anak Tuhan yang suka ngomel. Stop itu ngomel-ngomel saudara. Ya stop itu suka berkeluh kesah. Suka selalu komplain-komplain ya. Jelek-jelekan, menyalah-nyalakan Tuhan. Jangan dalam nama Yesus. Kita adalah orang berdosa. Kita banyak salah dalam segala hal. Kita merendah hati, tapi yang ada kita bersorak-sorai, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Seperti pagi ini saya katakan terima kasih Tuhan. Syukur semua kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Amin. Allah maksudnya A kecil, L kecil. Ya, dewa, ya semua, enggak ada semua itu Tuhan. Yang adalah satu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang besar buat kita. Ya, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunya. Oh, dahsyat betul. Sampai ke dasar laut yang terdalam sekalipun itu di dalam kendali Tuhan.
Kepunyaanku laut. Nah, coba ini saudara. Kepunyaanku laut. Dialah menjadikannya dan darat tangannya lah yang membentuk. Oh, dahsyat Tuhan. Maka saya katakan Tuhan itu sempurna, maha sempurna. Pangkatnya maha sempurna. Pangkatnya maha sempurna. Wah, tidak bisa saya nilainya betapa sempurna Tuhan itu. Pasir di laut saudara tidak bisa hitung. Tapi Tuhan tahu persis karena dia menciptakan. Jangankan pasir. Kita rambut saja tidak pernah saudara hitung berapa rambut di kepala Bapak Ibu masing-masing. Tidak pernah Bapak Ibu. Dan sejak lahir sampai sekarang tidak pernah bisa menghitung berapa banyak rambut yang ada di kepala kita. Itu bukti nyata. Tuhan maha besar. Tuhan maha dahsyat. Tuhan maha mulia. Maha segala-galanya Tuhan. Uriya siki alama karamat uriya sak. Agung, agung, maha kuduslah Engkau. Kepunyaanmu segala-galanya Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, amin. Mari kita datang pagi ini menyembah di hadapan Tuhan. Yang menolong kita, yang sudah menciptakan hidup kita. Yang menjadikan segala-galanya baik, semua kan anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum beraktivitas kita datang menyembah sujud bersyukur. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan menyembah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya, kawanan domba tuntunan tangan. Amin. Kita adalah domba yang digembalakan oleh Yesus. Tuntunan tangan Tuhan yang ajaib. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. Memberikan kekuatan buat kita semua. Sebab dialah Allah kita. Kita umat gembalanya dan kawan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara, amin. Mari pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, kita mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi kita mau terima firman Tuhan. Tuhan mau bentuk karakter kita, supaya diperbarui hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran ilahi. Ayat 8, jangan keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada waktu hari di masa di padang gurun, saudara. Jangan keraskan hati. Jangan pernah keraskan hati. Percuma, saudara. Saudara keras-keras hati. Ya. Apa hasilnya, saudara? Melawan keras hati berarti melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Habis kita, hancur kita. Mati kita. Ya. Tapi kalau kita rendah di sama dibentuk sama Tuhan. Tuhan sangat sempurna kasihnya. Kebaikan Tuhan sempurna. Kita yang nggak baik. Kita selalu mengukur segala sesuatunya dari pikiran kita yang berdosa. Pikiran kita penuh dengan kejahatan, tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Itu yang penting kita mari. Kita merendah hati saja sama Tuhan. Kita menurut saja sama Tuhan. Kita mau belajar taat. Milikilah karakter rendah hati di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh supaya kita dibentuk sama Tuhan. Supaya kita jangan sombong, jangan keraskan hati. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku sungguh. Perbuatan Tuhan besar. Contoh kita sendiri dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit. Mana pernah sakit sudah selama 5 tahun ini. Bahkan lebih, saudara. Tidak pernah sakit saya. Tidak pernah absen. Bukti nyata ini kesaksian hidup. Bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Saya dipelihara sama Tuhan, bisa bernapas, bisa sehat. Biarpun hidup sederhana, tapi Tuhan berkuasa berdaulat dalam kehidupan kita. Kita sangat katakan selalu diberkati sama Tuhan. Ya, bisa hidup sehat sampai detik ini. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Hidup sehat itu diberkati Tuhan loh, saudara. Coba bayangkan kalau orang tuh sakit terus Tuhan di rumah sakit. Berapa biaya yang dikeluarkan orang sakit yang tidak pernah sembuh. Ya, bayangkan soal bisa hitung nggak kalau orang sakit 5 tahun, saya sendiri 5 tahun ini sampaikan firman YouTube tidak pernah sakit. Apalagi saya tidak pernah sakit dari sudah puluhan tahun sejak jadi hamba Tuhan. Puluhan tahun. Sampai pekerjaan Tuhan sudah 65 tahun saya. Ya, karena usia 5 tahun saya sudah disuruh khotbah sama Tuhan sampai saat ini. Almarhum Papi Mam yang saya cintai banyak mendidik saya sejak saya dilantik menjadi gembala 17 Agustus tahun 1986, usia saya 30 tahun. 17 Agustus 1986. Berarti kalau dihitung sampai sekarang 40 tahun yang lalu, saudara. Saya sudah dilantik sama Papi almarhum yang saya cintai menjadi seorang gembala sampai saat ini. Ya, sama pekerjaan Tuhan tidak pernah berubah. Itu karena cintanya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Penggembalaan saya di dalam gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember. Sampai dia tidak pernah berubah cintanya Tuhan. Bukti nyata, Yesus itu hidup. Dahsyat Tuhan itu.
Maka jangan main-main ikut Yesus. Sungguh-sungguh. Untung besar kalau Bapak Ibu bisa sungguh sama Tuhan. Ada besar upah di surga. Termasuk kita dipelihara. Termasuk saya. Ini selalu bisa lihat. Saya dipelihara sama Tuhan. Tidak pernah sakit. Mana pernah sakit? Pernah bolos saya di YouTube ini. Pagi malam tiap hari sudah berjalan 5 tahun lebih, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Semua karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah melayani pekerjaan Tuhan puluhan tahun. Seperti saya sudah melayani pekerjaan Tuhan 65 tahun. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan. Itu karena dahsyatnya Tuhan. Buktikan Yesus membuktikan. Yesus itu hidup. Engkau dahsyat Tuhan. Uriya sakala magarmaturia sikiyala magar. Dahsyat Tuhan yang besar. Mulutku selalu memujiakan nama-Mu Tuhan. Mulutku mengagungkan nama-Mu Tuhan. Ayat yang ke-9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan Tuhan dahsyat. Memang mereka keras kepala, tegar tengkuk orang Israel pada waktu yang lalu ya. Tapi harapan saya secara rohani adalah Bapak Ibu bersama saya. Ayo, mari kita mau senantiasa lembutkan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10, 40 tahun aku jemu kepada pengkatan itu. Maka kataku, mereka satu bangsa yang sehati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Kalau tidak mengenal Tuhan, jalan Tuhan binasa, saudara. Ini ayat 11. Sebab aku bersumpah demi murkaku, dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Demikian firman Tuhan. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau manusia tidak mengenal jalan. Kalau tidak mengenal dan tidak bisa berjalan-jalan, Tuhan tidak bisa, saudara. Ini, saya tutup dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Wah, dahsyat, hancur total. Apa untungnya? Coba saudara berpikir, kalau orang tidak mengenal Tuhan, apa untungnya? Apa mereka bisa hidup selama-lamanya di dunia ini? Bisa punya uang banyak? Gak bisa, saudara. Seandainya mereka punya uang segudang atau punya uang banyak, tidak bisa menjamin hidup kekal. Mereka tetap mati, tetap binasa. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Tapi biarpun kita hidup sederhana, saya hidup sederhana, tapi dipelihara sama Tuhan. Senantiasa di dalam damai sejahtera. Bahkan nanti saya punya rumah di surga. Kita punya rumah di surga. Mari Bapak Ibu berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau berada di dalam Tuhan. Kita mau mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Kalau tidak mengenal jalan Tuhan, kata firman Tuhan tadi, umatku binasa karena tidak mengenal jalan Tuhan. Mereka tegar tengkuk bangsa Israel itu. Banyak yang binasa, saudara. Sungguh. Saya dengan firman Tuhan, kalau tidak mengenal jalan Tuhan, mereka sesat. Mereka takkan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Ke tempat perhentian kita nanti di surga. Selama-lamanya bersama Yesus. Oh, sungguh senang sekali, senang sekali. Bahagia saya bersama Yesus. Tuh minta sama Tuhan. Tuhan, buatlah jalanmu. Supaya ku melangkah di dalam rencanamu yang sempurna. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya. Amin. Haleluya. Tuhan pajukan. Amin. Haleluya. Ku tak melihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Selasa tanggal 3 Maret 2026. Mari saudara firman Tuhan, kita mau mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Karena di dalam jalan Tuhan ada kebenaran, dan kebenaran Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal. Sebab kalau tidak mengenal jalan Tuhan, dikatakan sesat, tidak akan masuk di dalam kerajaan surga, tidak akan masuk di dalam perhentian Tuhan. Tapi Bapak Ibu semua bersama saya akan masuk di dalam perhentian Tuhan, surga. Dan kita mau melangkah di jalan Tuhan, karena jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bersama saya hari ini diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.